Tetapi mulai terdengar suara tangisan, bahkan ada yang lari ketakutan. Karena aku kesal, aku buat saja mereka dengan julukan si almarhum. Halo, selamat datang Cinta Horor. Kembali lagi bersama saya Rain di sini dan teman saya. Cupu. Ya, siapa lagi ini ya? Tahu-tahu datang di sini. Oke, Bu. Iya. Hari ini kita mau bacain cerita-cerita creepypasta Oh, lagi nih. gitu ya, yang kayak gimana tuh, Kak? Ya yang cerita-cerita yang horor, Oh. yang psikopat, thriller, Oh. gitu-gitu. Ya. Ya, ngerti nggak? Iya, ngerti. Ngerti. Ya udah. Ini kita ada beberapa cerita dan cerita yang pertama ini agak panjang. Panjang, kayak kali dong. Enggak, agak panjang aja udah nggak pakai kali. Oh, Ya, oke kalau gitu kita langsung aja yuk mulai. ayo. Judulnya Come on, let's go. Ada dua gadis muda bernama Emma dan Veronica. Mereka tinggal di komplek yang sama. Saat itu malam Halloween dan orang tua Emma sudah pergi untuk berakhir pekan. Emma takut berada sendirian di rumah. Jadi dia mengundang temannya Veronica untuk menemaninya. Veronica berencana untuk menginap. Pada siang hari, mereka bertukar pakaian dan menghias rambut juga kuku. Saat malam tiba, mereka memesan pizza dan menonton film horor. Mereka sangat lelah, sehingga memutuskan untuk pergi tidur. Emma tidur di tempat tidurnya sendiri, sementara Veronica tidur di kasur di lantai. Ruangan itu benar-benar sunyi, dan Emma sudah tidur dengan lelap. Tapi tiba-tiba Veronica bangun dan menggoyang-goyangkan Emma. Emma, ayo kita pergi ke bawah dan memakan beberapa es krim, katanya. Emma sangat mengantuk dan bergumam, aku tidak lapar. Yah, tapi aku yang lapar, jawab Veronica. Ayo kita ke bawah. Emma bergumam, tidak ada es krim di dalam freezer. Dia mengerang mengantuk. Kami sudah memakan semuanya tadi. Kalau begitu, ayo kita pergi ke toko dan membeli beberapa es krim, kata Veronica. Aku tak mau, pergi saja sendiri. Tidak aman berjalan sendirian di tengah malam. Veronica merengek. Ayo kita pergi, Emma. Kumohon, Emma. Veronica mulai menangis. Kumohon, aku benar-benar ingin makan es krim. Air mata mengalir di wajahnya. Emma jengkel. Dia lelah mendengarkan temannya merengek. Ya Tuhan, Veronica. Oke. Dia berteriak. Kita pergi ke toko. Kamu tenang saja. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah. Veronica meraih tangan Emma dan mulai menyeretnya ke arah sebaliknya. Veronica, ini bukan arah ke toko, kata Emma. Shh, kita akan pergi ke kantor polisi. Tadi saat mau tidur, aku lihat ke arah cermin. Di situ, aku melihat seorang laki-laki dengan kapak bersembunyi di bawah tempat tidurmu. Oh, bangun saya, Pak. Iya. Saya baru bangun. Kayak gitu. Hmm. Ceritanya gimana? Tadi si emak. Emma. Oh iya, si Emma. Hmm. Sama kayak saya ngantuk gitu, dia nggak mau nganter di pura doang di rumah. Karena dia melihat pembunuh di bawah kolong kasur. Iya, ada yang megang kapak di Iya. kolong kasur itu. Si Veronica, kan cuman- Emma yang punya rumah tuh. Hmm. Veronica yang nginep di situ. Tapi pertanyaan gue cuma satu sih. Kenapa? Kan ada yang tidur di bawah tuh ya. Di kolong.
Enggak, ada yang tidur di lantai. Oh, si Veronica. Si emaknya kan di atas di tuh. atas di kasur. Nah, kenapa si Veronica ini nggak lihat? Kan ini Veronica yang lihat. Oh, Veronica, kan ngeliatnya di kaca gitu. Dia jadi lagi ngebelakangin kolong kasur, kayaknya di depannya dia ada kaca. Berarti hebat sih Veronica bisa tahan gitu. Nggak takut. Acting ya, Iya. actingnya bagus gitu ya. Tapi sebenarnya dia udah panik itu, udah takut. Kayak, ayo Emma kita beli es krim. Dia ngajakin gitu. ya. Ngajakin terus maksa. Ternyata di bawahnya udah ada penyusup. Tapi ini kentang. Kenapa? Nggak ada kepastian kalau emang pembunuh ya bunuh aja. Kan belum sempat. Paling udah ada waktu senggang pas Iya sih, dia ya, berdebat. Iya. Berdebat. Langsung aja keluar gitu. Wah. Lecok aja kakinya. Mungkin emang enggak. mau numpang tidur doang kali. Ya udah, lanjut yuk. Yang kedua judulnya Ramal. Akhir-akhir ini aku mendapati bahwa anakku memiliki kemampuan aneh. Ia memiliki kebiasaan mengacungkan jarinya pada wajah seseorang. Suamiku dan aku menyadari bahwa jika anakku mengacungkan jarinya pada wajah seseorang seperti itu, berarti orang tersebut akan meninggal 3 hari kemudian. Tahun lalu, ia mengacungkan jarinya pada kakeknya. Dan pada 3 hari kemudian, kakeknya meninggal karena serangan jantung. Beberapa bulan yang lalu, ia mengacungkan jarinya pada aktris terkenal yang ada di majalah. 3 hari kemudian, aktris tersebut meninggal dalam kecelakaan mobil. Hari ini, ketika aku akan menyalakan televisi, anakku mengacungkan jarinya tepat ke arah layar. Ketika aku nyalakan televisinya, terlihat di layar bahwa presiden sedang menyampaikan pidatonya. Aku tidak percaya bahwa presiden akan meninggal pada 3 hari ke depan. Tapi biasanya prediksi anakku tidak pernah meleset. Ini sebenarnya cerita ini mengandung unsur-unsur riddle. Iya. Kamu panjang ada. Mengandung unsur-unsur Kita riddle. Oke. Mau nanya sama si anak ini? Enggak usah. Enggak ada. Oh. Ayo coba gimana? Aduh. Pada suatu hari dia menunjuk televisi. Nah, gue kira televisinya yang meninggal. Ya. Tapi gue nggak nyambung ini, nggak nemu sih. Oh, nggak nemu. Nyerah nih ya. Nyerah. Oke. Jadi intinya di sini nih. Hari ini ketika aku akan menyalakan televisi, ya, anakku mengacungkan jarinya tepat ke arah layar. Ya. Aku akan menyalakan televisi, berarti televisinya masih mati. Ya, berarti yang ditunjuk si ibunya ya? Iya, pantulan ibunya. Gitu, teman-teman. Iya. Pleset ya dikit ya. Karena di sini kan akan menyalakan televisi, jadi pas dinyalain televisi baru presiden gitu. Tapi sebenarnya yang ditunjuk sebelum TV nyala sama anaknya. Ya. Iya. Berarti anak itu bahaya juga ya. Kalau mau minta es beli. Ya. Nanti nunjuk. Kutukan ya. Iya. Kutukan jari telunjuk. Bisa ke situ loh mikirnya. Iya. Mau itu nanti yang warung mati. Aduh, tukang warungnya. Ya udahlah. Pokoknya gitu aja ceritanya. Lanjut nih. Lanjut. Judulnya Silent. Ku dengar suara sangat berisik di luar kamar. Lalu saat ku berteriak, "Diam! Kalian berisik, mengganggu tidurku." Akhirnya mereka terdiam. Tetapi mulai terdengar suara tangisan. Bahkan ada yang lari ketakutan. Udah Kak? Udah. Oh, maaf. Diam! Kalian berisik. Ini ganggu nih. Yang mana? Yang itu, yang lari-larian. Tapi kenapa akhirnya mereka terdiam tapi mulai terdengar suara tangisan. Terus bahkan ada yang lari ketakutan. Itu siapa yang diteriakin? Nggak mungkin anak kecil ya. Soalnya di situ nggak ada kata-kata anak kecil. Nggak ada. Jadi siapa yang diteriakin 3 orang itu? Kuncinya sebenarnya bukan siapa yang diteriakin, tapi siapa yang meneriakin. Oh iya, jangan anak kecil itu yang malah diganggu ya.
Yang neriakin itu adalah sosok makhluk. Nah, wah hebat juga dia nulis ini ya, si makhluk Iya, itu ya. curhat dia. Sosok makhluknya itu justru yang teriak gitu, karena dia merasa terganggu, berisik nih orang-orang manusia nih gitu. Nah ini yang terakhir nih. Wah, siap. Judulnya Penumpang. Suatu malam, aku sedang berkendara melewati daerah yang sepi. Aku melihat seorang gadis melambaikan tangannya dari tepi jalan. Ia menggendong sebuah tas besar. Kupikir ia adalah seorang backpacker. Aku menepikan mobil dan membukakan pintu. Ia pun masuk. Seperti dugaanku, ia mencari tumpangan. Beberapa lama kemudian, kami sampai di sebuah persimpangan. Ia menunjuk ke persimpangan itu. Kupikir di sanalah ia ingin diturunkan. Namun ia malah berkata, "Disitulah aku mati." Paham dong ya pasti. Paham dong, pasti penonton juga paham ya. kan. Ya. Intinya Ya, karena aku cupu tuh takut sama begini nih. Iya. ada yang mau numpang. Iya, takut aku. Terus- Kalau naik sepeda aja ada yang deketin, lari langsung ngebut. Kenapa gitu? Takut. Takutnya kenapa? Ya karena kan cupu, takut. Iya, jadi ada yang mau numpang gitu kan. Iya. Udah kasihlah, kasihan backpacker gitu. Ya pas di persimpangan nunjuk, dikirain mau berhenti di situ, kiri bang gitu ya. Iya, ternyata dia dimakamin di situ. Oh, jangan-jangan Enggak, masih ada mayat. matinya doang, makamnya mah. Jangan-jangan mayatnya juga belum ketemu lagi, Ya, Pak. bisa jadi sih. Makanya dia nunjukin di Ngasih situ. tahu ya, Iya. tolongin gitu Iya, ya. tolong kuburin. Kalau yang udah kan gitu. Cukup seram ya. Yang terakhir ini. Enak nih yang terakhir didengar. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke cerita bikinan kita sendiri. Ya, Udah siap? insya Allah. Iya. Oke, kalau gitu siapa duluan nih? Sweet. Si- Kakak kelingking aku jempol. Ya, itu mah udah ketahuan. Iya, ayo kelingking jempol. Aku belum belum. Iya. Ya kan. Duluan berarti ya. Enggak, yang kalah Oh. duluan. Ya, oke, Oke. kalau gitu kita mulai. Judulnya Si Cupu. Mereka selalu menjuluki aku dengan si cupu atau si jelek. Karena aku kesal, aku buat saja mereka dengan julukan si almarhum. Udah. Udah. Oh iya. 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 Ya, Berarti itu dibuat dengan realita saya. Waduh. Ya, karena saya dikatain cupu. Nama saya mentang-mentang cupu. Berarti dikatain. bentar lagi saya almarhumah. Ya, ya udah. Boleh juga nih. Itu Diam-diam saya ngambil sebenarnya. berapa hari berapa malam Pak bikin? Betapanya? Bikin. Betapanya baru tadi ngerokok bukan? Oh, Iya. 3 menit. 3 menit lah udah. Oke, bagus keren. Iya, Sekarang gantian ya. ya dong. Judulnya adalah Kue. Kemarin anjingku baru saja meninggal dan ibu memutuskan untuk membuat kue yang sangat mirip dengan anjingku. Karena aku menginginkan kue itu lagi, aku pun memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dan akhirnya ibu kembali membuat kue yang sangat lezat itu. Namun kali ini bentuknya sangat mirip dengan kakakku. Dengan kakaknya. Kan tadi Kakak saya. mintanya Iya. anjir, bentuk anjing. Kan yang pertama kan anjingku meninggal. Ah. Aku sedih dibikinin kue sama ibu. Oh, Kuenya enak banget. Mirip anjingnya. Kuenya enak banget. Nah, terus aku mau nyobain lagi nih kue Tahu yang paham. enak itu. Coba Kali ini mirip sama kakakku karena kakakku adeknya yang suruh meninggal. Apa? ngecek kakaknya dulu deh. Udah meninggal juga. Iya. Iya, adeknya suruh ngecek kakaknya meninggal juga jangan. Iya, emang udah meninggal juga. Oh, Demi mendapatkan kue yang lezat. itu segede gini berarti. Bisa begini berarti. Oke, jadi kayak gitulah pokoknya cerita kayak pasta kita di episode kali ini. Iya. Ya. Yaps. Gimana? Ya, mantap lah pokoknya untuk cerita-cerita kita di episode kali ini. Buat teman-teman semua makasih banget
udah nonton channel Buku Hitam hari ini. Jangan lupa selalu support terus. Caranya gimana, Man? Dengan dukung si Cupu biar makin hebat di channel Buku Hitam ini dengan cara Caranya like dan subscribe. Dan jangan lupa juga di komen, ditulis di kolom komentar cerita-cerita creepypasta versi kalian sendiri. Tuh, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Tidak.